Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini untuk bersama-sama dalam kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 dengan tema membangun sekolah inspiratif melalui budaya positif. Izinkan saya untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini, di mana kegiatan pada pagi hari ini diharapkan bersama-sama kita dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa dengan pendekatan disiplin positif. Sebelumnya, mari kita dengarkan sambutan kepala sekolah Bapak Arden Sirojudin SPD EPJ yang saat ini berhalangan hadir dan akan diwakili oleh Bapak PLT KTU Bapak Muhammad Yunan Setiawan SPD. Kepada Bapak Muhammad Yunan Setiawan SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pagi ini Bapak Ibu bisa berkumpul di sini di ruang Baita Hibuna dalam rangka diseminasi membangun sekolah inspiratif melalui budaya disiplin positif. Kami menyampaikan salam dari Bapak pimpinan, dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan pagi ini ada kegiatan di luar yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau berpesan semoga kegiatan ini memberi manfaat untuk kita, memberi pencerahan, memberi pengetahuan baru, sehingga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang menyenangkan, sekolah yang inspiratif, dengan mendalami beberapa hal terkait dengan budaya disiplin positif. Singkat saja mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Yunan Setiawan SPD yang sudah menyampaikan sambutannya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara berikutnya, acara yang kedua, sebelum masuk pada sesi inti pemaparan, acara yang kedua adalah perkenalan narasumber, di mana narasumber kita tiga narasumber yang sangat hebat luar biasa. Mereka adalah Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 10 Semarang yang akan memperkenalkan diri, dimulai dari Bapak Ari Murti Angkoro FCD kami persilakan. Terima kasih. Mungkin perkenalkan diri, saya Ari Murti Angkoro BDPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Kota Semarang. Saya masuk ke kelas C sebagai calon guru ini, dan pada kesempatan ini akan menyampaikan seminasi segala ilmu, pengetahuan, pemahaman dari materi yang sudah saya dapatkan dengan tema budaya positif. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yunan Setiawan. Kebetulan saat ini saya mengajar di Teknik Pengelasan SMK Negeri 10 Semarang. Saya adalah CGP angkatan 11 dari Kota Semarang. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Dwi Palembili Biasari. Kebetulan di SMK Negeri 10 Semarang saya mengaku mata pelajaran bahasa Inggris. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah memperkenalkan diri,
Bapak Ari Murti Asmoro SPD EPD, Bapak Muhammad Yunan Setiawan SPD, Ibu Dwi Palumi Widyasari SPD MSI. Untuk acara selanjutnya tanpa berlama-lama kita akan masuk pada sesi inti pemaparan materi oleh 3 narasumber kita. Untuk pemaparan materi ini nanti akan bergantian, mulai dari Bapak Ari Murti Asmoro SPD MPD, kemudian dilanjutkan Bapak Muhammad Yunan Setiawan SPD, kemudian dilanjutkan Ibu Dwi Palumi Widyasari SPD MSI. Beliau bertiga ini dengan pengalaman dan pemahaman yang luar biasa mengenai pendidikan dan pengembangan karakter siswa. Beliau akan membagikan apa yang sudah didapat dalam pelatihan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan bersama pemaparan materi dari narasumber. Pada Bapak Ari Murti Asmoro SPD EPD kami persilakan. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita segenap warga SMK Negeri 10 Semarang akan belajar bersama untuk membangun sekolah inspiratif melalui budaya disiplin positif. Dari materi yang saya dapatkan dengan pemahaman dan pengalaman yang pernah saya lakukan di dalam melaksanakan budaya disiplin positif, banyak sekali hal-hal yang saya pelajari dan yang baru selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, kedisiplinan merupakan unsur utama yang penting untuk dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Sebagian guru berpendapat bahwa jika murid bisa disiplin, mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kita pasti setuju dengan hal tersebut bahwa di dalam kita bisa melaksanakan proses pembelajaran, kedisiplinan itu merupakan faktor utama agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sampai kepada hasil yang diharapkan. Yang kedua, sebagian guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan murid adalah bagian yang menantang dari pekerjaan setiap guru. Nah, untuk kita bisa memberikan pembiasaan budaya disiplin kepada murid, ini hal yang menantang untuk kita semua. Bukan hal yang mudah, karena kita sebagai guru tidak hanya sekedar untuk menyampaikan materi pembelajaran, tetapi bagaimana menanamkan disiplin baik di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah. Kalau kita berbicara mengenai disiplin, ada hal-hal di mana kita akan terbayangkan bahwa disiplin itu mengenai tata tertib, kemudian taat kepada peraturan, suasananya teratur, dan ada hukuman di situ. Ketika kita terpikirkan bahwa disiplin itu akan merangkum beberapa hal tersebut. Nah, kemudian kita akan memahami bersama disiplin positif seperti apa, strategi dan langkahnya bagaimana untuk kita bisa menanamkan disiplin pada setiap murid dan kepada seluruh warga sekolah. Untuk pertanyaan pematik, untuk mewujudkan kedisiplinan di lingkungan sekolah, apa peran dan dampak dari peraturan yang telah dibuat bagi warga sekolah? Kalau tadi disampaikan bahwa disiplin itu berkenaan dengan tata tertib atau peraturan, ketaatan melaksanakan peraturan, ada keteraturan. Nah, setiap peraturan yang ada di sekolah, dimanapun satuan pendidikan, itu peran dan dampaknya apa? Nah, ini menjadi pertanyaan pemantik kita semua. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini peraturan merupakan hal yang mengikat kepada setiap anggota masyarakat atau di dalam lingkungan sekolah misalnya. Ini mengikat untuk kita semua. Disiplin dan hukuman merupakan dua hal yang sungguh berbeda. Kalau kita membayangkan sebuah kedisiplinan dan nanti efek dari setiap anggota yang melanggar dari peraturan,
pasti akan kena hukuman. Sedangkan disiplin dan hukuman itu merupakan hal yang berbeda. Karena untuk belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bagaimana caranya? Bagaimana strateginya? Nanti kami, saya dan rekan-rekan dari CGP akan menjelaskan secara detail untuk kita bisa belajar bersama-sama. Agar terhindar dari hukuman, maka murid akan bersikap disiplin, sehingga seringkali disiplin dimaknai dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita melihat murid kita kelihatan disiplin, karena apa? Mereka ingin menghindari hukuman, bukan berdasarkan dari keinginan dari diri sendiri. Nah, hal-hal demikianlah yang untuk kita bisa lakukan bersama-sama untuk menanamkan disiplin yang positif. Disiplin positif di mana disiplin yang itu adalah keluar dari inisiatifnya sendiri tanpa ada hal-hal yang mempengaruhi dari luar. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di mana ada kebebasan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Semakin kita mendapatkan kemerdekaan, semakin kita mendapatkan kebebasan, dituntut juga dengan yang namanya disiplin yang kuat untuk diri kita sendiri. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya ada usaha di dalam dirinya sendiri untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Tetapi itu sama saja kata dari Pak Ki Hajar Dewantara. Sebab jikalau kita tidak cakap, tidak mampu, tidak terampil untuk melakukan sebagai self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di dalam lingkungan sekolah untuk menata, untuk mengatur, karena mungkin tidak semua siswa sudah memiliki kesadaran diri untuk melakukan kedisiplinan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini harus ada penguasa, harus ada pemimpin yang menetapkan peraturan agar lingkungan di sekolah itu tertib. Karena tidak semua dari murid sudah memiliki disiplin pribadi tertentu. Ya. Nah, berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser di dalam kontrol teorinya mengatakan, saya akan membaca satu saja karena ada dua. Ilusi, ini sebuah bayangan kita semuanya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi setiap kedisiplinan, setiap peraturan yang positif itu pasti bermanfaat. Benarkah demikian? Nah, keterangannya adalah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Ketika kita punya peraturan, itu sebuah kontrol untuk mengontrol murid-murid kita untuk disiplin. Gitu, ya. Jadi peraturan itu sebenarnya bentuk kontrol agar lingkungan sekolah tertib. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi kedisiplinan itu akan berulang. Karena apa? Murid tahu ini peraturan, aku harus ikuti. Jadi murid itu akan terus berulang. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak atau bisa jadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ada saatnya murid itu akan menolak, ada saatnya murid menyadari bahwa ada peraturan, ada saatnya murid akan menolak. Dia akan mencoba-coba untuk melanggar. Atau ketika sudah di luar dari lingkungan sekolah, dia sudah tidak lagi terikat dengan kedisiplinan di sekolah. Nah, sehingga peraturan itu sebuah kontrol ketika berlaku di dalam sebuah lingkungan sekolah. Terlepas dari lingkungan sekolah, belum tentu siswa mempunyai sikap disiplin yang sama. Nah, inilah mengapa kita perlu bersama-sama untuk kita membangun budaya disiplin positif. Sehingga siswa ketika ada di dalam maupun di luar sekolah, sikap disiplinnya sama. Itu harapan kita semua. Nah, dari Gayet Gosen mengatakan bahwa disiplin itu dari kata disiplina, yang artinya belajar.
Jadi siswa kalau sekolah itu bukan hanya sekedar belajar, tetapi ada kata disiplin. Jadi murid itu juga bisa dikatakan dalam bahasa Inggris bisa student, bisa juga sebagai disiplin. Jadi memang murid di sekolah bukan hanya sekedar belajar, tetapi bagaimana di dalam dirinya membangun sikap disiplin itu sangat penting. Sehingga untuk menjadi seorang murid yang belajar di sekolah harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti peraturan, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ketika murid sudah menyadari bahwa aku harus disiplin, bukan karena aku harus ikut aturan, atau bukan karena ada faktor luar dari faktor ekstrinsik, sehingga tujuan kita mendidik siswa itu berhasil. Karena apa? Kita menanamkan disiplin positif itu di dalam diri siswa karena apa? Kesadaran di dalam dirinya, bukan karena tergantung dari faktor luar. Kalau hanya tergantung dari faktor luar, siswa akan tergantung dari disiplin di sekolah, tetapi mungkin tidak disiplin di luar. Nah, inilah proses dan tahapan yang akan kita lakukan bersama-sama. Ini akan saya lewati. Kemudian, berdasarkan pengertian dari kata disiplin dan teori kontrol, disiplin positif merupakan perubahan perilaku positif pada warga sekolah, khususnya murid, melalui proses pendampingan, pembimbingan, dan pembinaan oleh kita semuanya, oleh guru sebagai pendidik. Tujuan dari disiplin positif pada murid bukan hanya ketika berada di lingkungan sekolah. Disiplin positif murid, khususnya kita SMK, akan sangat berguna saat dia lulus dan bekerja, dia berwirausaha maupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga tujuan dari disiplin positif ini tidak hanya untuk dalam rentang waktu hanya cukup 3 tahun, tetapi ketika dia lulus, disiplin ini akan menjadi membentuk karakter murid itu dimanapun dia berada. Ketika dia bekerja, ketika dia berwirausaha, ketika dia melanjutkan perguruan tinggi, disiplinnya akan tetap terbentuk. Ini yang menjadi tujuan kita bersama. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu apa Bapak Ibu? Kita akan belajar bersama. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi menetapkan 6 kebijakan universal. Ada profil pelajar Pancasila, ada IBO, Primary Years Program, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, petunjuk hidup, the 7 essential values. Nah, dari 6 organisasi atau institusi ini yang kita pakai adalah kebijakan kebajikan universal dari profil pelajar Pancasila. Nah, dengan harapan demikian, dengan harapan setiap peraturan yang ditetapkan oleh sekolah itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang bertujuan itu akan membentuk karakter sifat disiplin pada siswa. Jadi setiap peraturan itu bukan dibuat tanpa alasan, bukan dibuat tanpa tujuan, tetapi tujuannya adalah agar membentuk karakter siswa, yaitu profil pelajar Pancasila yang pertama, agar siswa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, memiliki disiplin di dalam hal kemandirian. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi setiap peraturan yang ditetapkan oleh sekolah bertujuan untuk menanamkan kebajikan universal ini kepada murid-murid kita semuanya. Teori motivasi Daya dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi mengapa murid atau manusia melakukan suatu tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setiap orang yang melakukan peraturan, yang melakukan suatu bentuk kedisiplinan, ada 3 motivasi. Bisa karena agar aku tidak dihukum,
agar aku bisa mendapatkan sesuatu atau karena kesadaran dirinya sendiri. Kita menyadari tidak semua murid pada poin yang ketiga, belum. Tetapi ini tugas kita bersama. Karena murid nampak tertib agar apa? Tidak dihukum. Agar murid apa? Mendapatkan ibadah. Ketika murid sudah tidak di sekolah, dia tidak merasa tidak akan dapat hukuman lagi dari sekolah kalau dia ada di luar sekolah. Sehingga ini tidak membentuk karakter disiplin di dalam dirinya. Ketika murid melakukan kedisiplinan karena ingin mendapatkan hadiah, ketika dia tidak mendapatkan hadiah, cenderung dia akan melakukan pelanggaran. Sehingga dua hal ini menjadi faktor eksternal murid untuk melakukan sebuah kedisiplinan. Nah, poin yang ketiga, apakah aku dihukum atau tidak, apakah aku mendapatkan hadiah atau tidak masalah. Karena apa? Kedisiplinan itu perlu untuk dirimu sendiri. Ini yang akan kita bangun bersama menjadi sekolah inspiratif yang melalui budaya disiplin positif. Berikutnya, bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau murid melakukan pelanggaran pada sebuah peraturan, dia akan mendapatkan hukuman atau dia akan mendapatkan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana. Bedanya apa, Bapak Ibu? Beda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarah dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Contoh, ketika murid terlambat tanpa ada kesepakatan, karena ini sifatnya searah, guru akan langsung memerintahkan murid lari lapangan 10 kali. Murid bingung, memang aku salah, aku terlambat. Hukumannya adalah lari 10 kali tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Ini hukuman. Tanpa memberi kesempatan kepada murid menyampaikan alasannya. Dan dampak dari hukuman adalah murid jadi bingung, murid jadi kecewa, murid jadi tidak percaya, murid jadi sentimen, murid jadi marah, murid jadi dendam dan lain. Karena apa? Ketika murid melakukan pelanggaran langsung dihukum tanpa memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan alasan, melakukan sebuah tindakan perbaikan dan lain-lain. Kemudian untuk konsekuensi, beda antara hukuman dan sekarang konsekuensi. Konsekuensi lebih kepada sifat terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui tindakan yang akan diterima bila ada pelanggaran. Tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ini contohnya. Ketika murid melakukan pelanggaran, dia terlambat, dia akan tahu, oh iya, aku harus lari lapangan. Berarti sudah ada kesepakatan. Kalau hukuman belum ada kesepakatan. Kalau konsekuensi, murid akan melanggar, dia tahu, oh aku sudah melakukan kesalahan, berarti aku akan menerima konsekuensi ini. Ini beda hukuman dengan konsekuensi. Nah, kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sampaikan oleh Kelso Buset. Jadi beda hukuman, beda konsekuensi, dan beda restitusi. Untuk restitusi, ketika murid melakukan pelanggaran, dia tahu konsekuensinya. Tidak hanya berhenti ketika dia tahu konsekuensi, tetapi dia akan memperbaiki dirinya dan ada solusi. Sehingga apa? Ketika murid terlambat, guru akan bertanya, besok agar kamu tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan?
maka murid akan memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Baik Pak, baik Bu, besok saya akan bangun lebih pagi. Nah, itu restitusi. Artinya apa? Murid ketika melakukan pelanggaran, dia tahu konsekuensinya, tapi dia juga tahu solusi apa untuk dirinya agar tidak melakukan pelanggaran. Itu Bapak Ibu. Jadi beda antara hukuman hanya sekedar hukum tanpa harus diberikan pemahaman. Konsekuensi murid melakukan pelanggaran, dia tahu konsekuensinya apa, berhenti di situ. Tetapi restitusi, murid tahu kesalahannya, konsekuensinya apa, dan solusi untuk dirinya untuk memperbaiki dirinya apa. Ini restitusi. Saya percaya Bapak Ibu guru sudah melakukan pada tahap restitusi, meskipun belum mempelajari materi ini, tapi sudah. Saya yakin kita semua sudah. Sehingga murid ketika melakukan pelanggaran, murid bisa membangun dirinya sendiri. Sehingga ketika dia kembali ke kelas, kembali ke kelompoknya, dia percaya diri, tidak dipermalukan, tidak menjadi marah, tidak menjadi kecewa, tidak merasa direndahkan, dan lain-lain. Tetapi dia bisa kembali ke kelas dengan baik. Saya salah, saya siap memperbaiki diri. Dan dia mempunyai solusi untuk kesalahan yang dia lakukan agar dia tidak melakukan kembali. Nah, Bapak Ibu, untuk materi saya adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal dan teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, berikutnya nanti Bapak Ibu ya, Pak Yunan, Pak Bu Malwi akan menyampaikan mengenai keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi. Bentuk restitusi itu seperti apa? Yang tadi untuk kita sudah berikan contoh mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian restitusi dari segitiga restitusi, tahapan langkah-langkah restitusi apa boleh. Nah, nanti kita akan belajar bersama mengenai bagaimana membangun sekolah inspiratif melalui budaya disiplin positif. Terima kasih untuk saya, materi yang sudah saya sampaikan, sehingga kita bisa belajar dan memahami bersama apa itu disiplin, apa itu disiplin positif, apa itu nilai-nilai kebajikan yang mendukung setiap peraturan di sekolah, kemudian motivasi siswa melakukan sesuatu, kemudian juga ada restitusi apa yang akan dilakukan oleh guru terhadap murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ani, Bapak Pengelola CDPD. Kita berikan aplaus kepada Bapak Ani. Baik, untuk berikutnya pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh Bapak narasumber yang kedua, Bapak Muhammad Gunan Setiawan SPD. Pada Bapak Muhammad Gunan Setiawan SPD kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu slide, saya kemarin diajari ice breaking Bapak Ibu. Mungkin bagi kita lucu ya, bagi Bapak Ibu SMK lucu, tapi sampai kemarin setelah saya lakukan ternyata ya enak juga. Biar Bapak Ibu semangat. Ice breakingnya seperti ini. Tepuk semangat. Oh ya, oke ya. Ulangi ya Bapak Ibu ya. Masukin kantong. Cek, cek. 1, 2, 3. Saya kemarin diajari gitu lucu, tapi ternyata memang anak kita, anak SMK itu sampai usia 18 masih dianggap sebagai anak-anak, sehingga gurunya juga harus menyenangkan. Ternyata gitu. Saya kan bilang, saya itu kaku kalau ngajar karena guru teknik mesin kaku saya. Jadi kaku Pak, kalau jadi guru harus menyenangkan gitu. Makanya ini mencoba untuk menyenangkan. Satu kali lagi ya, kayaknya seneng ya Bapak Ibu ya. Satu kali lagi, yang kompak. 1, 2, 3. Oke, biar jadi was dari situ ya.
malam ini Bapak Ibu saya tidak menggurui, cuma kami ditugasi pengibasan oleh Balai Besar Guru Penggerak BPPB Jateng sebagai bagian dari aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak yang dari SMK Negeri 10 ya, ada 3 orang, saya Pak Arimurti dan Bu Pauli. Singkat saja Bapak Ibu dari saya. Ini saya mendapatkan jatah 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Next Pak. Gak bisa next ya. Oke, materinya juga sudah saya share di dinas gitu Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu, ini adalah sekolah yang kita cita-citakan. Insya Allah SMK 10 bisa meraih itu entah kapan, saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Bapak Ibu, kita bayangkan Insya Allah SMK 10 bisa menjadi sekolah yang menerapkan disiplin positif sehingga tercapai cita-cita sekolah yang menyenangkan. Di situ penuh dengan warna-warni, penuh dengan kreativitas siswa yang membuat siswa itu melakukan pembelajaran secara utuh, pengalaman di sekolah dengan sebaik-baiknya. Next slide. Bagaimana sih sekolah yang menyenangkan? Sekolah yang kita citakan adalah sekolah yang memiliki kompetensi dan memiliki siswa dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada lingkungan aman dan nyaman berbasis disiplin sekolah, berbasis disiplin positif di sekolah yang akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Next Pak. Nah ini mind mapping disiplin positif yang ada di sekolah gitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada teori motivasi, ada teori kontrol atau choice theory dari William Glasser, ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang menjadi topik saya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan 5 posisi kebutuhan dasar manusia. Next. Apa 5 kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu, kita sebagai manusia biasa yang hidup ada 5 kebutuhan dasar. Yang ini juga dibutuhkan oleh siswa kita, anak-anak kita SMK Negeri 10 Semarang. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Di situ terkait dengan kebutuhan makan, sandang, papan, itu adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan primer. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak kita juga perlu kasih sayang, karena kita sebagai orang tua di sekolah selama 8 jam kita juga memberikan kasih sayang kepada anak kita, dan rasa diterima itu ya dimanusiakan, dianggap sebagai murid yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di kelas. Yang ketiga adalah kesenangan. Jadi murid juga memerlukan kesenangan ketika belajar. Ternyata kalau dia nggak menyenangi itu ya tidak masuk ke pemikirannya ya, seperti itu. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan artinya tidak bebas yang tanpa aturan, tetapi bebas dalam koridor-koridor tata aturan tertentu, sehingga siswa bebas untuk mengeksplorasi diri, mengembangkan bakat dan minat serta potensi yang ada pada diri siswa tersebut. Yang terakhir kelima adalah penguasaan. Jadi mereka berkuasa atas dirinya sendiri, berkuasa atas dirinya untuk mengontrol dirinya, dan mungkin akan berusaha mengontrol teman yang lain. Semisal dia sebagai leader, ketua kelas, maka dia ada kebutuhan untuk mengontrol manusia lain. Next one. Contoh kasus ini yang mungkin sering kita dapatkan di sekolah kita. Perilaku siswa memukul teman yang menghinanya. Itu sering terjadi di SMK atau STM ya.
kita sebagai guru bisa mengidentifikasi apa sih sebenarnya kebutuhan yang ingin dia penuhi ketika dia memukul temannya. Kalau dari teori di situ, maka dia memiliki kebutuhan dasar untuk penguasaan, dia berkuasa atau power. Dia memukul temannya yang menghina. Pertanyaannya pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan pemukulan atau kekerasan? Jadi kita sebagai guru bisa mengarahkan siswa, kamu loh bisa untuk tetap memenuhi kebutuhan dasarmu atas penguasaan, tapi jangan memukul temanmu. Misalnya membawa teman yang menghinanya ke guru BK. Nanti diselesaikan di guru BK, anak itu akan diberikan entah itu pengarahan, konseling, atau sampai ke tahapan restitusi, bahkan sampai ke penghukuman. Jadi poin yang saya mau paparkan di sini adalah kaitan antara kebutuhan dasar sebagai manusia dengan kaitan kita sebagai guru untuk bisa mengontrol siswa. Nah, kita harus pahami dulu 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua adalah rasa cinta, kasih sayang dan diterima, yang ketiga adalah kesenangan, keempat kebebasan, dan kelima adalah penguasaan. Next Pak. Next bukan yang dulu. Nah ini Bapak Ibu, saya jadi guru insya Allah sudah hampir 15 tahun nih di SMK Negeri 10. Sebelumnya bukan guru, masuk jadi guru saya awalnya grogi dengan bagaimana cara mengajar yang baik. Sebagai guru kita akan berada pada posisi sebagai 5 kontrol tersebut. Yang pertama, kita bisa menjadi penghukum. Bisa gak sih guru menghukum siswa? Sangat bisa, karena memang ada posisi kontrol guru untuk menjadi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Bisa kita menjustifikasi siswa untuk dia merasa bersalah. Kowe salah orang, kowe ini nyontosi kancamu, salah itu. Yang ketiga, bisa menjadi teman. Yo kowe nyontosi kancamu rusake, kancamu ki yo sak kelas, kancane sing apik ya aja koyo ngono. Yang keempat, pemantau ini ya. Wah, kowe jangan nyontos kancamu. Nek kowe ra nyontos, kowe iso tak kei hadiah, tak tukokke es teh. Yang terakhir, manajer. Bagaimana seorang guru bisa memanage siswanya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak jotos. Artinya manajer bisa mencegah itu dengan melakukan upaya-upaya pencegahan. Saya sekarang mencoba merefleksikan pada diri saya sendiri. Saya sebagai guru sudah bertindak sebagai apa? Bu Sofi kira-kira, jadi guru baru sudah tahu 5 posisi kontrol guru di atas. Baru tahu atau sudah tahu? Baru tahu ya. Sama. Saya kemarin pas di juga saya baru tahu kalau ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Oke, Pak, digedekan Pak full screen. Itu contoh kontrol guru, dia menghukum. Hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Itu juga contoh. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kurang lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak.
tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore dengan ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya benar sampai di malam-malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Itu contoh 5 posisi kontrol guru. Kita bisa memilih Bapak Ibu, kita mau berada di posisi apa? Mau jadi penghukum, mau menjadi pembuat rasa bersalah oleh siswa, mau menjadi manajer, mau jadi pemantau, atau mau jadi teman. Next slide. Nah, ada beberapa tipsnya dan triknya bagaimana kita untuk menjadi seorang penghukum. Penghukum biasanya guru akan merembadi, akan menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau membuat rasa orang bersalah, guru biasanya akan berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini mas, ibu kecewa sama kamu. Sebagai teman akan menyampaikan, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Berarti ibu guru itu bertindak sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Biasanya dia akan menghitung atau mengukur, akan memberitahu apa menjadi peraturannya, bisa menawarkan hadiahnya. Yang kelima, sebagai manajer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apakah yang akan kita yakini sebagai kesepakatan kelas. Jadi 3 tahun terakhir ini saya mencoba membuat kesepakatan kelas atau kontrak belajar pada siswa saya. Bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam grup WA teknik pengelasan, itu saya selalu share kontrak belajar. Mungkin siapa yang bisa diwakili kelasnya? Nggak ada kayaknya. Bu Dini biasanya, Bu Nurul itu tahu kalau saya sering buat kontrak belajar. Next Pak. Ya, jadi kita sebagai guru bisa bergerak di antara ini. Bapak Ibu bisa jadi pemantau, bisa menjadi manajer. Kita bisa berada pada posisi itu, tidak harus langsung berada pada posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Next Pak. Nah, sekarang ada 6 pertanyaan. Ayo kita jawab bersama Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, saya kecewa sekali sama kamu. Artinya, ibu atau bapak guru tersebut menerapkan posisi apa? Penghukumkah? Pemantaukah? Pembuat rasa bersalahkah? Manajerkah? Atau sebagai teman? Coba Bu Iva. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti bu guru itu sebagai apa? Pembuat rasa bersalah murid. Oke ya, sepakat ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira Pak Guru itu sebagai pembuat rasa bersalah atau apa Pak di situ? Aris, kira-kira apa Pak? Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, ayolah lakukan demi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa? Pak Guru itu mengambil posisi sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Oke. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kira-kira apa Pak Harus?
sebagai motivasi. Kalau motivasi artinya Ya sebagai teman, betul. Jadi Pak Guru tersebut atau guru tersebut sebagai teman. yang keempat, Apakah kamu mendapatkan stiker Dika hari ini? anak saya kalau pulang dari sekolah, Bu, ya aku dapat stiker bintang ditempel di pipinya, dilihatkan ke saya. Artinya apa? Dia bisa mengerjakan tugas dari gurunya. Guru itu bisa sebagai pemantau atau pemberi hadiah di situ. Yang keempat, yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu mengeksplor siswa. Jadi guru tersebut berposisi menjadi manajer. Saya masih belajar Ibu Bapak bagaimana menerapkan posisi kontrol ini di sekolah, terutama di jurusan teknik pengelasan yang siswanya relatif kalau bisa dibilang bandel-bandel dengan input yang tidak sebaik di jurusan-jurusan lain, sehingga masih saya mencoba untuk belajar dengan tahap ini. Next one. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Kalau boleh saya ulangi sekali lagi, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan atau kuasa. Di mana kebutuhan ini akan dimiliki oleh setiap manusia yang kaitannya nanti dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai guru bisa menjadi pengontrol, menjadi penghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau ataupun manajer. Tetapi harapan kami, harapan dari Fasil ya kemarin menyampaikan kalau guru di sini diharapkan lebih sebagai manajer. Dan tahapan selanjutnya setelah 5 posisi kontrol guru akan disampaikan oleh Bu Palupi dalam hal melakukan segitiga restitusi atau restitusi pada siswa. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Yunan Setiawan SPD yang sudah menyampaikan materinya tentang kebutuhan dasar dan bagaimana kita sebagai guru dapat menjadi kontrol kita gimana. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dwi Palupi Widyasari SPD MSI. Kepada Ibu Dwi Palupi SPD MSI kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, saya agak deg-degan. Kenapa deg-degannya? Ternyata pesertanya semakin lama semakin berkurang. Gak apa-apa. Bapak Ibu yang berhormati, alhamdulillah bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sehat sehingga Bapak Ibu bisa rawat di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi kami calon guru penggerak angkatan 11 dalam rangka pemenuhan tugas modul 1 seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yunan dan Pak Anurti, untuk pagi hari ini saya mendapatkan tugas mempresentasikan tentang segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Kok ada segitiga restitusi itu apa Bu? Paling tidak itu kalau segitiga, setahu saya segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, sama segitiga biru itu kan tepung. Kalau di sini itu segitiga restitusi yaitu penyelesaian sebuah masalah. Ternyata selama ini yang kita lakukan terhadap anak-anak ketika menyelesaikan masalah itu ada yang betul, ada yang salah. Oke, lanjut. Ada yang betul, ada yang salah Bapak Ibu. Ternyata apa yang selama ini saya lakukan itu salah. Karena begitu ada anak yang bermasalah, pasti saya, kamu salah. Itu ternyata salah. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama apa saja dong segitiga restitusi itu? Oke, nah itu foto saya. Nah, yes, pantas, maksudnya pantas di situ.
Ada tak? Ya, ya. Dengan menstabilkan identitas, kita tanya dulu, apa kok sebetulnya kok sampai anak melakukan seperti itu? Anak ketika melakukan kesalahan atau membuat masalah, itu pasti ada alasannya. Contoh ketika anak datang terlambat, alasan mesti apa? Tapi kebanyakan satu, ban bocor, bocor. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Saya tidak garing-garing, kalau garing-garing, jadi aku maksudnya kalau garing-garing. Nah, bahwa apa yang maklum yang desa dari ini ya. Jadi validasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan itu sebetulnya tidak salah. Kamu datang terlambat juga salah. Hanya saja kalau seandainya terlambat sekali 2 kali itu nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau hampir setiap hari itu yang tidak wajar. Dari situ nanti kita bisa membuat yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contoh seperti kemarin ini beneran atau manggu kalau ini beneran. Contoh seperti kemarin, kebetulan saya waktu kelas TKR 3, ada satu siswa saya yang dalam 1 minggu kemarin ketika lomba itu tidak masuk selama 3 kali. Karena saya terbiasa dengan disiplin, kalau saya disiplin, saya panggil anaknya, kemudian saya panggil orang tuanya. Anaknya tidak mau, bu orang tua saya kerja, aku ya kerja. Bedono kok bapak baru itu ibu. Orang tuanya WA, jawaban saya satu, saya tunggu. Kemudian setelah datang, baru saya terakhir coba menerapkan segitiga restitusi. Kamu kenapa tidak masuk kali? Jawabannya, saya masuk. Saya dikanti, sekolahnya tidak dikanti. Kamu kenapa? Sudah bisa apa? Kalau apa setiap menit. Kenapa kamu tidak masuk? Ya, aku datangnya dari depan di sana. Kemudian kita coba tanya lagi, selama ini apakah kamu pernah bermasalah? Dia saja, enggak pernah. Ternyata permasalahannya dia kecewa. Kecewanya kenapa? Selama ini dia itu sudah mengikuti klub sepak bola yang diminta. Dan jam latihannya itu dimulai dari jam 4 sore. Sementara sekolahnya selesai jam 3. Akhirnya dari masalah itu orang tua, komunikasi antara orang tua, saya dan BPK terjadi kesepakatan atau solusi untuk si anak itu. Solusinya apa? Anak bisa mengikuti kembali latihan sepak bola jika jam terakhir dia meminta izin kepada guru jam terakhir, dan itu latihannya tidak setiap hari. Jadi antara sekolah tidak terabaikan, juga bakat hobi dan minatnya juga bisa tersalurkan. Itu segitiga restitusi yang sudah kami buat. Selain itu kepada anak-anak yang datang terlambat, sama kita sampaikan dan menggunakan segitiga restitusi. Dari masalah-masalah yang sudah terhimpun, maka kita akan menyampaikan dalam bentuk sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu mungkin bisa diterapkan. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu bisa membuat keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Apa saja toh yang harus kita sampaikan ke siswa? Pak, langsung Pak, itu langsung cepat. Terus tak goyang, tarik balik. Nah, ada 2 Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan. Kalau peraturan itu kita yang membuat tanpa melibatkan siswa, betul? Kalau keyakinan kelas kita membuat antara kita dan siswa, kita juga melibatkan siswa, sehingga peraturan itu bisa kita sepakati bersama. Tidak hanya dari satu pihak, tetapi 2 pihak. Contoh, datang tepat waktu, kita sampaikan ke anak-anak. Kalau seandainya terlambat 5 menit, konsekuensinya apa? Gak usah ikut pelajaran bu, oke. Nek gurunya senang ye, gurunya belajar sama aja. Alhamdulillah, contohnya seperti itu. Terus kemudian boleh menggunakan HP seizin guru yang mengajar. Itu juga merupakan kesepakatan kelas. Ketika ada siswa seperti Bu Sami
pakai HP, saya tidak mengizinkan, tak ambil, boleh. Ya Bu Sami, saya ambil, boleh. Itu boleh. Karena apa? Karena Bu Sami sudah melanggar kesepakatan. Kemudian ketika ada yang mau bertanya, silahkan raise hand, mengangkat tangan. Jadi tidak menyela. Tidak menyela. Kalau di tempat saya itu Pak Kus semuanya itu loh. Lah, itu yang tidak boleh. Berarti Pak Kus sudah melanggar kesepakatan kelas 2NA. Contohnya seperti itu. Menjaga kebersihan kelas. Kalau ada siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya, dibuang di laci, itu juga sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Apa toh tujuan kesepakatan yang kita buat itu? Supaya antara kita, guru dan siswa itu saling mendisiplinkan diri, sehingga jika ada yang melanggar salah satu, kita bisa saling mengingatkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira itu dari saya terkait dengan segitiga restitusi dan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menerapkan segitiga restitusi tidak hanya bisa diterapkan di siswa, tetapi dengan teman pun bisa. Seandainya misalnya kalau tidak berkenan dengan saya, panggil aja. Baru itu mau misi aku belajar hasil apa jalannya bisa misalkan itu. Terus nanti kesepakatan sosok mana jadi presenter juga tidak usah malu. Ada kesepakatan antara saya dan pesan itu. Begitu Bapak Ibu, dari saya, Mbak Eda. Mungkin suara saya pergi jadi lihat aku mau lihat sama. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, harapan kami karena ICGP itu dibuka tidak dibatasi usia. Semoga Bapak Ibu yang belum mendaftar bisa segera mendaftar. Banyak hal yang bisa kita dapatkan di sana. Ilmunya bermanfaat sekali untuk kita. Usia itu tidak menjadi halangan kita untuk mengikuti calon guru penggerak. Satu kelompok saya itu paling tua, tetapi saya lihat aja. Di sini yang paling tua Pak Ari, kedua saya cari satu-satunya. Tetapi mesti carry Wilo dan ini Wilo satu. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dwi Paluri Desa YSD tadi yang sudah menyampaikan pemaparan materinya tentang segitiga restitusi. Mungkin akan kita buka untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau memberikan pertanyaan kepada narasumber kita, saya persilakan. Mbak Ani mau bertanya ya? Silakan moderator. Ada jampi. Sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Sudah sangat jelas pemaparan materi dari Bapak Ibu narasumber yang tentunya pemaparan materi yang sangat bermanfaat dari yang sudah Bapak Ibu ikuti pelatihannya disampaikan kepada kita, sehingga harapannya materi yang sudah disampaikan itu bermanfaat bagi kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah menyampaikan pemaparan materi yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita untuk kemajuan pendidikan di SMK Negeri 10 Semarang ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu seluruh yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Dari semua materi yang disampaikan oleh tiga narasumber tadi, kita dapat menarik kesimpulan apa itu. Yang pertama tentang disiplin, kemudian disiplin positif, kemudian yang kedua kita belajar bagaimana kebutuhan mendasar dari seorang siswa dan baik siswa maupun guru, kemudian bagaimana kontrol kita sebagai guru di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga kita dapatkan segitiga restitusi, bagaimana kita ketika kita menghadapi anak-anak di kelas, sehingga harapannya dengan penerapan disiplin di sekolah
bukan hanya tentang mengatur perilaku siswa, tetapi juga membangun karakter dan memfasilitasi tumbuh kembang mereka sebagai siswa secara holistik. Akhir kata, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber yang sudah berbagi praktik baik, kepada Bapak Ibu guru peserta kegiatan diseminasi pada pagi hari ini. Atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang sudah kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan bersama-sama. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pagi ini Bapak Ibu bisa berkumpul di sini di ruang Baita Diguna dalam rangka diseminasi membangun sekolah inspiratif melalui budaya disiplin positif. Kami menyampaikan salam dari Bapak Pimpinan, dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan pagi ini ada kegiatan di luar yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau berpesan semoga kegiatan ini memberi manfaat untuk kita, memberi pencerahan, memberi pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga sekolah kita bisa menjadi sekolah yang menyenangkan, sekolah yang inspiratif, dengan mendalami beberapa hal terkait dengan budaya disiplin positif. Singkat saja mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin perkenalkan diri, saya Ari Murti Asmoro, SPT MPD, sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Kota Semarang. Saya masuk di dalam kelas C pada calon guru penggerak ini, dan pada kesempatan ini akan menyampaikan diseminasi segala ilmu, pengetahuan, pemahaman dari materi yang sudah saya dapatkan dengan tema budaya positif. Terima kasih. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini, bersama-sama kita segenap warga SMK Negeri 10 Semarang akan belajar bersama untuk membangun sekolah inspiratif melalui budaya disiplin positif. Dari materi yang saya dapatkan dengan pemahaman dan pengalaman yang pernah saya lakukan di dalam melaksanakan budaya disiplin positif, banyak sekali hal-hal yang saya pelajari dan yang baru selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, kedisiplinan merupakan unsur utama yang penting untuk dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Sebagian guru berpendapat bahwa jika murid bisa disiplin, mereka bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kita pasti setuju dengan hal tersebut, bahwa di dalam kita bisa melaksanakan proses pembelajaran, kedisiplinan itu merupakan faktor utama agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sampai kepada hasil yang diharapkan. Yang kedua, sebagian guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan murid adalah bagian yang menantang dari pekerjaan setiap guru. Nah, untuk kita bisa memberikan pembiasaan budaya disiplin kepada murid, ini hal yang menantang untuk kita semuanya. Bukan hal yang mudah, karena kita sebagai guru tidak hanya sekedar untuk menyampaikan materi pembelajaran, tetapi bagaimana menanamkan disiplin baik di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah kita. Kalau kita berbicara mengenai disiplin, ada hal-hal di mana kita akan terbayangkan bahwa disiplin itu mengenai tata tertib. Kemudian taat kepada peraturan, suasananya teratur, dan ada hukuman di situ. Ketika kita terpikirkan bahwa disiplin itu akan merangkum beberapa hal tersebut. Nah, kemudian kita akan memahami bersama
disiplin positif seperti apa, strategi dan langkahnya bagaimana untuk kita bisa menanamkan disiplin kepada setiap murid dan kepada seluruh warga sekolah. Untuk pertanyaan pemantik, untuk mewujudkan kedisiplinan di lingkungan sekolah, apa peran dan dampak dari peraturan yang telah dibuat bagi warga sekolah? Kalau tadi disampaikan bahwa disiplin itu berkenaan dengan ada tertib atau peraturan, ketaatan melaksanakan peraturan, ada keteraturan. Nah, setiap peraturan yang ada di sekolah, dimanapun satuan pendidikan, itu peran dan dampaknya apa? Begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan pemantik kita semuanya. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini peraturan merupakan hal yang mengikat kepada setiap anggota masyarakat atau di dalam lingkungan sekolah misalnya, ini mengikat untuk kita semuanya. Disiplin dan hukuman merupakan dua hal yang sungguh berbeda. Kalau kita membayangkan sebuah kedisiplinan dan nanti efek dari setiap anggota yang melanggar dari peraturan, pasti akan kena hukuman. Sedangkan disiplin dan hukuman itu merupakan hal yang berbeda, Bapak. Karena untuk belajar tentang disiplin positif, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bagaimana caranya? Bagaimana strateginya? Nanti kami, saya dan rekan-rekan dari CDP akan menjelaskan secara detail untuk kita bisa belajar bersama-sama. Agar terhindar dari hukuman, maka murid akan bersikap disiplin. Sehingga seringkali disiplin diwarnai dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita melihat murid kita kelihatan disiplin, karena apa? Mereka ingin menghindari hukuman. Bukan berdasarkan dari keinginan dari diri sendiri. Nah, maka demikianlah yang untuk kita bisa lakukan bersama-sama untuk menanamkan disiplin yang positif. Disiplin positif di mana disiplin yang itu adalah keluar dari inisiatifnya sendiri tanpa ada hal-hal yang mempengaruhi dari luar. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di mana ada kebebasan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Semakin kita mendapatkan kemerdekaan, semakin kita mendapatkan kebebasan, dituntut juga dengan yang namanya disiplin yang kuat untuk diri kita sendiri. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, ada usaha di dalam dirinya sendiri untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Tetapi itu sama saja kata dari Pak Ki Hajar Dewantara. Sebab jika kita tidak cepat, tidak mampu, tidak terampil untuk melakukan sebagai self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di dalam lingkungan sekolah, untuk menata, untuk mengatur, karena mungkin tidak semua siswa sudah memiliki kesadaran diri untuk melakukan kedisiplinan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini harus ada penguasa, harus ada pemimpin yang menetapkan peraturan agar lingkungan di sekolah itu tertib. Karena tidak semua dari murid sudah memiliki kedisiplinan pribadi tersebut, ya. Nah, berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glasser di dalam kontrol teorinya mengatakan, saya akan membaca satu saja karena ada dua. Ilusi, ini sebuah bayangan kita semuanya bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi setiap kedisiplinan, setiap aturan yang positif, itu pasti bermanfaat. Benarkah demikian? Nah, keterangannya adalah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Ketika kita punya peraturan, itu sebuah kontrol
untuk mengontrol murid-murid kita untuk disiplin. Itu ya. Jadi peraturan itu sebenarnya bentuk kontrol agar lingkungan sekolah tertib. Sekarang usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Jadi kedisiplinan itu akan berulang. Karena apa? Murid tahu ini peraturan, aku harus ikuti. Jadi murid itu akan terus berulang. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak, atau bisa jadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ada saatnya murid itu akan menolak, ada saatnya murid menyadari bahwa ada peraturan, ada saatnya murid akan menolak. Dia akan mencoba untuk melanggar. Tapi ketika sudah di luar dari lingkungan sekolah, dia sudah tidak lagi terikat dengan kedisiplinan di sekolah. Nah, sehingga peraturan itu sebuah kontrol ketika berlaku di dalam sebuah lingkungan sekolah. Terlepas dari lingkungan sekolah, belum tentu siswa mempunyai sikap disiplin yang sama. Nah, inilah mengapa kita perlu bersama-sama untuk kita membangun budaya disiplin positif. Sehingga siswa ketika ada di dalam maupun di luar sekolah, sikap disiplinnya sama. Itu harapan kita semuanya. Nah, dari Brian Wilson mengatakan bahwa disiplin itu dari kata disiplina, yang artinya belajar. Jadi siswa kalau sekolah itu bukan hanya sekedar belajar, tetapi ada kata disiplin. Jadi murid itu juga bisa dikatakan dalam bahasa Inggris bisa student, bisa juga sebagai disiplin. Jadi memang murid di sekolah bukan hanya sekedar belajar, tetapi bagaimana di dalam dirinya membangun sikap disiplin itu sangat penting sekali. Sehingga untuk menjadi seorang murid yang belajar di sekolah harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti peraturan, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ketika murid sudah menyadari bahwa aku harus disiplin, bukan karena aku harus ikut aturan, atau bukan karena ada faktor luar dari faktor ekstrinsik, sehingga tujuan kita mendidik siswa itu berhasil. Karena apa? Kita menanamkan disiplin positif itu di dalam diri siswa karena ada kesadaran di dalam dirinya, bukan karena tergantung dari faktor luar. Kalau hanya tergantung dari faktor luar, siswa akan tergantung di disiplin di sekolah, tetapi mungkin tidak disiplin di luar. Nah, inilah proses dan tahapan yang akan kita lakukan bersama-sama. Ini akan saya lewati, kemudian berdasarkan pengertian dari kata disiplin dan teori kontrol, disiplin positif merupakan perubahan perilaku positif pada warga sekolah, khususnya murid, melalui proses pendampingan, pembimbingan, dan pembinaan oleh kita semuanya, oleh guru sebagai pendidik. Tujuan dari disiplin positif pada murid bukan hanya ketika berada di lingkungan sekolah. Disiplin positif murid, khususnya kita SMK, akan sangat berguna saat dia lulus dan bekerja. Dia berwirausaha maupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga tujuan dari disiplin positif ini tidak hanya untuk dalam rentang waktu hanya cukup 3 tahun. Tetapi ketika dia lulus, disiplin ini akan menjadi membentuk karakter murid itu dimanapun dia berada, ketika dia bekerja, ketika dia berwirausaha, ketika dia melanjutkan perguruan tinggi, disiplinnya akan tetap terbentuk. Ini yang menjadi tujuan kita bersama. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kebajikan universal itu apa Bapak Ibu? Kita akan belajar bersama. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi menetapkan 6 kebijakan universal. Ada profil pelajar Pancasila, ada ISBO, Primary Years Program, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, petunjuk hidup, the 7 essential virtues. Nah, dari 6 organisasi atau institusi ini yang kita pakai adalah kebijakan universal dari profil pelajar Pancasila. Nah, dengan harapan demikian, Bapak Ibu. Dengan harapan setiap peraturan yang ditetapkan oleh sekolah
itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang bertujuan itu akan membentuk karakter sifat disiplin pada siswa. Jadi setiap peraturan itu bukan dibuat tanpa alasan, bukan dibuat tanpa tujuan, tetapi tujuannya adalah agar membentuk karakter siswa, yaitu profil pelajar Pancasila yang pertama, agar siswa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, memiliki disiplin di dalam kemandirian. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi setiap peraturan yang ditetapkan oleh sekolah bertujuan untuk menanamkan kebajikan universal ini kepada murid-murid kita semuanya. Teori motivasi. Dengan dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi mengapa murid atau manusia melakukan suatu tindakan. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Setiap orang yang melakukan peraturan, yang melakukan suatu bentuk kedisiplinan, ada 3 motivasi. Bisa karena agar aku tidak dihukum, agar aku bisa mendapatkan sesuatu, atau karena kesadaran dirinya sendiri. Kita menyadari tidak semua murid pada poin yang ketiga, belum. Tetapi ini tugas kita bersama. Karena murid lantas tertib, agar apa? Tidak dihukum. Agar murid apa? Mendapatkan imbalan. Ketika murid sudah tidak di sekolah, dia tidak merasa tidak akan dapat hukuman lagi dari sekolah kalau dia ada di luar sekolah. Sehingga ini tidak membentuk karakter disiplin di dalam dirinya. Ketika murid melakukan kedisiplinan karena ingin mendapatkan hadiah, ketika dia tidak mendapatkan hadiah, cenderung dia akan melakukan pelanggaran. Sehingga 2 hal ini menjadi faktor eksternal murid untuk melakukan sebuah kedisiplinan. Nah, poin yang ketiga, apakah aku dihukum atau tidak, apakah aku mendapatkan hadiah atau tidak, tidak masalah. Karena apa? Kedisiplinan itu perlu untuk diriku sendiri. Ini yang akan kita bangun bersama menjadi sekolah inspiratif yang melalui budaya disiplin positif. Berikutnya, bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau murid melakukan pelanggaran pada sebuah peraturan, dia akan mendapatkan hukuman atau dia akan mendapatkan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana. Bedanya apa, Bapak Ibu? Beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah atau melalui suatu kesepakatan atau pengarang dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Contoh, ketika murid terlambat tanpa ada kesepakatan, karena ini sifatnya searah, guru akan langsung memerintahkan murid lari lapangan 10 kali. Murid bingung, loh memang aku salah, aku terlambat. Hukumannya adalah lari 10 kali tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Ini hukuman. Tanpa memberi kesempatan kepada murid menyampaikan alasannya. Dan dampak dari hukuman adalah murid jadi bingung, murid jadi kecewa, murid jadi tidak percaya, murid jadi sentimen, murid jadi marah, murid jadi dendam, dan lain-lain. Karena apa? Ketika murid melakukan pelanggaran, langsung dihukum tanpa memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan alasan, melakukan sebuah tindakan perbaikan dan lain-lain. Kemudian untuk konsekuensi, beda antara hukuman dan sekarang konsekuensi. Konsekuensi lebih pada sifat terencana atau sudah disepakati bersama. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid sudah mengetahui tindakan yang akan diterima bila ada pelanggaran. Tidak nyaman untuk jangka waktu pendek dan
konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ini contohnya, ketika murid melakukan pelanggaran, dia terlambat, dia akan tahu, oh ya, aku harus lari lapangan. Berarti itu sudah ada kesepakatan. Kalau hukuman belum ada kesepakatan. Kalau konsekuensi, murid ketika melanggar, dia tahu, oh aku sudah melakukan kesalahan. Berarti aku akan menerima konsekuensi ini. Ini beda hukuman dengan konsekuensi. Nah, kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, disampaikan oleh Kelsom Buset. Jadi beda hukuman, beda konsekuensi, dan beda restitusi. Untuk restitusi, ketika murid melakukan pelanggaran, dia tahu konsekuensinya. Tidak hanya berhenti ketika dia tahu konsekuensi, tetapi dia akan memperbaiki dirinya dan ada solusi. Sehingga apa? Ketika murid terlambat, guru akan bertanya, besok agar kamu tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Maka murid akan memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Baik Pak, baik Bu, besok saya akan bangun lebih pagi. Nah, itu restitusi. Artinya apa? Murid ketika melakukan pelanggaran, dia tahu konsekuensinya, tapi dia juga tahu solusi apa untuk dirinya agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Itu Bapak Ibu. Jadi beda antara hukuman hanya sekedar dihukum tanpa harus diberikan pemahaman. Konsekuensi murid melakukan pelanggaran, dia tahu konsekuensinya apa, berhenti di situ. Tetapi restitusi, murid tahu kesalahannya, konsekuensinya apa, dan solusi untuk dirinya untuk memperbaiki dirinya apa. Ini restitusi. Saya percaya Bapak Ibu guru sudah melakukan pada tahap restitusi, meskipun belum mempelajari materi ini, tapi sudah. Saya yakin kita semua sudah. Sehingga murid ketika melakukan pelanggaran, murid bisa membangun dirinya sendiri. Sehingga ketika dia kembali ke kelas, kembali ke kelompoknya, dia percaya diri, tidak dipermalukan, tidak menjadi marah, tidak menjadi kecewa, tidak merasa direndahkan, dan lain-lain. Tetapi dia bisa kembali ke kelas dengan baik, saya salah, saya siap memperbaiki diri. Dan dia mempunyai solusi untuk kesalahan yang dia lakukan agar dia tidak melakukan kembali. Nah, Bapak Ibu, untuk materi saya adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal, dan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, berikutnya nanti Bapak Ibu ya, Pak Yulan, Pak Bupati akan menyampaikan mengenai keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Restitusi, bentuk restitusi itu seperti apa? Yang tadi untuk kita sudah berikan contoh mengenai 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian restitusi, dari segitiga restitusi, tanggapan langkah-langkah restitusi apa? Nah, nanti kita akan belajar bersama mengenai bagaimana membangun sekolah inspiratif melalui budaya disiplin positif. Terima kasih untuk saya, materi yang sudah saya sampaikan, sehingga kita bisa belajar dan memahami bersama apa itu disiplin, apa itu disiplin positif, apa itu nilai-nilai kebajikan yang mendukung setiap peraturan di sekolah, kemudian motivasi siswa melakukan sesuatu, kemudian juga ada restitusi apa yang akan dilakukan oleh guru terhadap murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Saya kemarin diajari gitu lucu, tapi ternyata memang anak kita, anak SMK itu sampai usia 18 masih dianggap sebagai anak-anak, sehingga gurunya juga harus menyenangkan, ternyata gitu. Saya kan bilang, saya itu kaku Bu kalau ngajar Bu, karena guru teknik mesin kaku saya. Jangan kaku-kaku Pak, kalau jadi guru harus menyenangkan gitu. Makanya ini mencoba untuk
menyenangkan. Satu kali lagi ya, kayaknya seneng ya Bapak Ibu ya. Satu kali lagi, kita coba lagi. Yang kompak. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, nggak jadi ngelas habis itu mereka. Jadi, mohon maaf ini Bapak Ibu, saya tidak menggurui, cuman kami ditugasi pengimbasan oleh Balai Besar Guru Penggerak BPGP Jateng sebagai bagian dari aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak yang dari SMK Negeri 10 ada 3 orang, saya, Pak Ari Murti, dan Bu Palupi. Singkat saja Bapak Ibu dari saya. Ini saya mendapatkan jatah 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Next, Pak Ari. Oke, Bapak Ibu, ini adalah sekolah yang kita cita-citakan. Insya Allah SMK 10 bisa meraih itu entah kapan, saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 20 tahun yang akan datang jika enggak. Bapak Ibu, kita bayangkan insya Allah SMK 10 bisa menjadi sekolah yang menerapkan disiplin positif sehingga tercapai cita-cita sekolah yang menyenangkan. Di situ penuh dengan warna-warni, penuh dengan kreativitas siswa yang membuat siswa itu melakukan pembelajaran secara utuh, pengalaman di sekolah dengan sebaik-baiknya. Next, Pak Ari. Bagaimana sih sekolah yang menyenangkan? Sekolah yang kita citakan adalah sekolah yang memiliki kompetensi dan memiliki siswa dengan profil pelajar Pancasila. Di situ ada lingkungan aman dan nyaman berbasis disiplin sekolah, berbasis disiplin positif di sekolah yang akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Next, Pak. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kira-kira apa? Apa Pak Aris? Pak Aris nggak apa? Kalau motivasi artinya artinya sebagai teman, betul. Jadi Pak Guru tersebut atau Bu Guru tersebut sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Anak saya kalau pulang dari sekolah, Bu, ya aku dapat stiker bintang, ditempel di pipinya, dilihatkan ke saya. Artinya apa? Dia bisa mengerjakan tugas dari gurunya. Guru itu bisa sebagai pemantau atau pemberi hadiah di situ. Yang keempat, yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu mengeksplor siswa. Jadi guru tersebut berposisi menjadi manajer. Saya masih belajar, Ibu, Bapak, bagaimana menerapkan posisi kontrol ini di sekolah, terutama di jurusan teknik pengelasan, yang siswanya relatif kalau bisa dibilang bandel-bandel dengan input yang tidak sebaik di jurusan-jurusan lain, sehingga masih saya mencoba untuk belajar sampai tahun ini. Nah, next, Pak. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Kalau boleh saya ulangi sekali lagi, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan atau kuasa, di mana kebutuhan ini akan dimiliki oleh setiap manusia yang kaitannya nanti dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Kita sebagai guru bisa menjadi pengontrol, menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau ataupun manajer. Tetapi harapan kami, harapan dari Fasil ya, kemarin menyampaikan kalau guru di sini diharapkan lebih sebagai manajer. Nah, tahapan selanjutnya setelah 5 posisi kontrol guru akan disampaikan oleh Bu Palupi dalam hal melakukan segitiga restitusi atau restitusi pada siswa. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.